Bismillah, kita mulai untuk materi selanjutnya, yaitu naibul fa'il. Bab naibul fa'il ini pada dasarnya sama dengan bab fa'il fil ahkam. Jadi namanya saja sudah naibul fa'il, pengganti fa'il. Berarti nanti ketentuannya sama, hukumnya juga sama. Yang kemarin kita bahas itu ya, hukum fa'il kita bahas ada 4, tidak boleh dibuang, tidak boleh didahulukan, harus bentuk mufrad sekalipun bentuk naibul fa'ilnya musanna atau jamak, dan yang terakhir harus dimuannaskan jika naibul fa'ilnya muannas. 4 hukum ini sama ya, dari fa'il berlaku di naibul fa'il. Jadi saya rasa saya tidak perlu mengulang terlalu jauh untuk masalah itu. Kita fokus di masalah yang lain. Baik, yang pertama takrifnya dulu. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah istilah yang dinamakan ya, atau bahasa lainnya adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Naibul fa'il itu ini adalah istilah yang paling gampang yang digunakan untuk al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya, jadi ini bahasanya yang asli adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini yang pertama. Kemudian dinamakan juga dengan naibul fa'il, bahasa mudahnya begitu. Apa ta'rifnya? Yang jelas adalah huwal ismul marfu', ya, karena kita bicara marfu'at. Kita bicara isim-isim yang dirofa. Yang kemarin fa'il, sekarang naibul fa'il. Berarti huwal ismul marfu' alladzi lam yuzkar fa'iluhu. Jadi isim yang dirofa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, ini merupakan apa ya istilahnya ya, pengganti dari fa'il. Ini disebutkan kata kuncinya di sini. Lam yuzkar fa'iluhu. Ini kata kuncinya. Ya. Kemudian dilanjutkan dalam ta'rifnya, wa uqima huwa maqamahu ya. Wa uqima huwa maqamahu. Dan isim yang dirofa yang tidak disebutkan fa'ilnya itu menempati kedudukan fa'il. Ya, bahasa gampangnya sebenarnya dia bukan fa'il, tetapi kemudian menempati kedudukan fa'il. Begitu ya dari ta'rif ini. Wa uqima huwa maqamahu. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban. Ya, ini yang pertama. Kuncinya biar mudah memahami naibul fa'il. Yang pertama dilihat dari sisinya isim dirofa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Berarti yang tersebut di situ bukan fa'il. Wa uqima huwa maqamahu. Isim yang dirofa itu menempati kedudukan fa'il. Fasara marfu'an. Maka isim tersebut dirofa ba'da an kana mansuban, setelah dinasab. Jadi aslinya dia nasab, kemudian berubah menjadi marfu. Ya. Wa umdatan ba'da an kana fadlatan. Ya, dan yang berikutnya wa umdatan ba'da an kana fadlatan. Yang awalnya dia maf'ul bih menjadi naib al-fa'il. Nyambung ya? Jadi menjadi fadlah. Fadlah itu tambahan. Maf'ul bih itu kan tidak harus ada ya. Maf'ul bih itu tidak harus ada. Tetapi setelah maf'ul bih berubah menjadi naibul fa'il, maka hukumnya wajib ada. Maka dia dikatakan umdah, pokok dalam suatu kalimat harus ada di situ ba'da an kana fadlatan. Padahal sebelumnya dia itu tidak harus ada. Oke, ini dari takrifnya. Ya, setelah itu dibagi bahwa naibul fa'il wa huwa ismani. Sama dengan bab fa'il kemarin, naibul fa'il juga terbagi menjadi 2. Ya, ada yang zahir, ada yang dhamir. Ya,
yang domir, mutmar ya, atau nanti bahasa gampangnya ada yang mustatir, ada yang domir muttasil gitu ya. Ada yang zahir, ada yang domir. Kita bahas contohnya satu persatu dulu. Yang pertama naibul fa'il berupa isim zahir. Ya, kita cari yang mudah dulu. Duriba Zaidun. Oke, duriba Zaidun. Zaid dipukul. Zaid dipukul. Ya, duriba Zaidun. Zaid dipukul. Ini merupakan salah satu contoh fi'il ya, majhul bersama naibul fa'il berupa isim dhamir. Kalau di i'rab maka duriba fi'lun madhi. Oke, fi'lun madhi. Oke, boleh lil majhuli. Nah, atau yang bahasa mudah yang sering dipakai doroba fi'lun madhi mabniyun lil majhuli. Ya, mabni majhul. Terus mana? Lagi mabni lagi. Ini mabni lil majhul, ini bentuknya adalah bentuk majhul. Yang ini mabninya adalah mabni fathahnya. Mabniun alal fathah al-zahirah ala akhirih. Ya. Jadi duriba itu fi'il madhi mabni lil majhul. Ini bentuk fi'ilnya karena aslinya doroba berubah menjadi duriba. Kemudian yang di sini mabniun alal fathah al-zahira ala akhiri, ini harokat terakhir dari fi'il madhinya. Duriba mabni fathah. Sudah ya. Kemudian Zaidun i'rabnya naibul fa'il ya, marfu. Tanda rafa'nya oke, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirih. Nah, ini untuk yang zahir ya. Zaidun naibul fa'il, i'rabnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah ya, Zaidun. Oke, kemudian contoh yang dhamir. Kita contohkan yang dhamir. Yang pertama adalah duri betul saya dipukul. Ya, duri betul saya dipukul. Maka i'rabnya adalah duriba, sama seperti ini ya. Jadi duriba tetap sama, fi'lun madhin mabni lil majhul. Nah, baru saya tulis saja ya, biar tidak bingung. Fi'lun madhin mabniun lil majhuli. Nah, kemudian mabniun alal fathatil muqaddarah. Karena kan ini disukun huruf terakhirnya durib, berarti fathahnya dikira-kirakan. Oke, alal fathatil muqaddarah. Mana min zuhuriha, yang mencegah dari tampaknya fathah adalah karahata awali arba'i mutaharrikatin ya. Karena tidak mungkin ada 4 harokat sejajar berharokat. Duribatu itu nggak mungkin. Dalam bahasa Arab, orang Arab nggak senang ada 4 huruf sejajar yang berharokat. Jadi duribatu itu mutlak tidak bisa. Makanya ngalah huruf terakhirnya disukun. Duribatu aslinya duribatu ya, ditolak sama orang Arab. Nggak mau ngomong kayak gitu, susah. Ya sudah, akhirnya duribatu. Makanya dikatakan alasannya adalah karohata awali arba'i mutaharrikatin. Wata. Nah, karena dia berupa domir disebutkan dulu domirun. Nyambung apa bisa? Nyambung. Domirun muttasilun, ya kasih barizun boleh, tidak juga tidak apa-apa. Durib betul, berarti tunya atau taknya adalah domirun muttasilun. Mu'rab apa mabni? Domir semuanya mabni, berarti mabniyun ala dhammati karena harokatnya dia dhammah. Fi mahalli raf'in naibul fa'il.
Baik. Kita lanjutkan, ini adalah contoh secara singkat sekilas. Nanti kita bahas lagi yang lain. Sekarang kaidah di dalam merubah fi'il mabni ma'lum dirubah menjadi mabni lil majhul. Ya, yang pertama, jika fi'lun madhi kaidah umumnya adalah dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Ini saya rasa sudah umum di kalian. Ini kaidah umum untuk merubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul atau fi'il mabniun lil maf'uli atau fi'lun mabniun lil majhuli, sama istilahnya boleh. Ya, madin dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih, yang aslinya doroba berarti berubah menjadi duriba. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih, duriba. Kalau doroba itu kalimatnya kalimat aktif, ya. Kalau duriba itu kalimat pasif, ya. Kalau doroba artinya dia telah memukul, kalau duriba dia telah dipukul. Oke? Duriba, doroba. Kemudian kalau kaidah dasar yang fi'lun mudhari' adalah dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ya, di dhammah huruf pertamanya dan di fathah huruf sebelum akhir. Berarti kalau kita ngasih contoh yabribu, kan ini artinya dia sedang memukul atau dia akan memukul. Ketika dirubah menjadi majhul, yutrobu, dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yutrobu, dia akan dipukul, ya, atau dia sedang dipukul. Oke. Oke, sudah. Untuk yang selanjutnya, jika fiilnya itu tidak fiil yang asli seperti ini kan kaidah dasar. Kemudian fiilnya berupa kaidah, misalnya, ya, misalnya diawali dengan hamzah wasl. Jadi fiil yang awaluhu hamzatu waslin. Fiil yang diawali dengan hamzah wasl. Ya, contohnya intolaqo. Intolaqo ini adalah fiil yang diawali dengan hamzah wasl. Ya, hamzah wasl sama hamzah kotak kita bahas di belakang, di bab-bab akhir. Intolaqo, bagaimana cara merubahnya menjadi mabni ma'lum maf'ul atau mabni majhul? Maka dirubah adalah apa? Dumma awwaluhu wa tsalisuhu. Ya. Dumma awwaluhu wa tsalisuhu. Ya. Di dhammah huruf pertama yaitu hamzah wasolnya dan huruf ketiga. Kemudian wa kusira ma qabla akhirih. Ya, maka berubahlah dari intolaqo menjadi untuliqo. Ya, begitu juga dengan contoh misalnya istaf'ala. Ini juga diawali dengan hamzah wasol. Ya, istaf'ala itu diawali dengan hamzah wasol. Istaf'ala. Maka kaidahnya ini dumma awwaluhu wa tsalisuhu wa kusira ma qabla akhirih. Maka istaf'ala kalau dirubah menjadi ila. Ini jika diawali hamzah wasol. Ya. Ustuf aja. Sudah? Jika diawali dengan tak zaidah, ya, diawali dengan ziyadatul fa'il berupa tak,
Ini kalau diawali hamzah wasol. Sekarang kalau diawali awaluhu diawali dengan ta, maka kaidahnya adalah dhamma awaluhu wasanihi. Di dhammah awalnya dan yang keduanya. Kemudian wa kusira ma qabla akhirih. Ya, wa kusira ma qabla akhirih. Contohnya adalah tafa'ala ini diawali dengan tak, maka dirubah menjadi majhul adalah di dhammah awal dan kedua. Sebelum akhir di kasrah. Berarti tufu'ila. Begitu juga dengan contoh tafa'ala. Ini juga diawali dengan tak. Maka dirubah menjadi majhul tufu'ila. Wawu sama alifnya ini lil munasabah. Karena al alif munasabahnya bil fathah, sedangkan al wawu munasabahnya bil dhammah. Tufu'ila. Ya, jadi fi'lun madhin kemungkinannya yang pertama, jika kaidah dasarnya itu adalah dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau kemudian diawali dengan hamzah wasol, itu kaidahnya berubah menjadi dhamma awaluhu wa salisuhu wa kusira ma qabla akhirih. Jika diawali dengan ta zaidah fil fi'il, itu dhamma awaluhu wa sanihi wa kusira ma qabla akhirih. Jadi semua yang hamzah wasal saja. Kenapa? Semua yang hamzah wasal. Ya. Yang pertama itu kaidah dasar, kedua awaluhu hamzatu waslin, yang ketiga adalah awaluhu ta. Baik, saya tidak akan bahas panjang lebar karena kalian sudah ada kemarin, ya. Kita bahas sekarang adalah ahkam. Ya, ahkam naib al-fa'il. Hukumnya naibul fa'il sama dengan hukumnya fa'il. Apa saja kemarin? Yang pertama, la yajuzu hadfuhu, tidak boleh dibuang. Naibul fa'il itu tidak boleh dibuang. Saya berikan gambaran begini. Doroba Zaidun, doroba Bakrun Zaidan. Saya beri gambaran begini ya. Kenapa dia tidak boleh dibuang? Doroba Bakrun Zaidan. Bakar memukul, sudah atau telah memukul Zaid. Bakar telah memukul Zaid. Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Ya, fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, masalahnya maf'ul bih ya. Takutnya nanti maf'ul yang lain. Takutnya maf'ul ini menempati, kita lihat ya sini, isim marfu lam yudhkar fa'iluhu. Jadi fa'ilnya tidak boleh ada. Itu awalnya kaidahnya begitu. Lam yudhkar fa'iluhu. Oke, berarti fa'ilnya dibuang. Karena kaidahnya begitu, lam yudhkar fa'iluhu. Wa uqima huwa maqamahu. Kemudian Zaid yang awalnya menjadi maf'ul bih menempati kedudukan fa'il karena fa'ilnya dihapus. Oke. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban. Yang awalnya Zaidan berubah menjadi Zaidun. Karena yang awalnya mansub berubah menjadi marfu'. Wa umdatan ba'da an kana fadlatan. Ya, dan menjadi pokok kalimat padahal sebelumnya hanya tambahan kalimat. Zaidan itu boleh dihapus. Doroba Bakrun, Bakar tadi telah memukul orang. Siapa yang dipukul? Ya pokoknya dia mukul. Nggak perlu ada maf'ulnya, nggak apa-apa. Saya sudah makan gitu. Nggak peduli kan saya kamu makan apa kan? Iya. Kamu sudah makan? Sudah. Nggak perlu kan didetailkan saya makan nasi. Kan nggak perlu disebutkan begitu. Orang mungkin nanya kamu sudah makan? Saya sudah makan. Maf'ulnya tidak disebut, tidak apa-apa. Ini juga begitu. Bakar
memukul orang. Tadi bahkan memukul di sana. Ya, siapa yang dipukul tidak tahu, pokoknya mukul. Ya sudah, dia mukul aja, tidak perlu tahu siapa orangnya, kan begitu ya. Nah, setelah ini disebutkan bahwa Bakar memukul Zaid, ada maf'ulnya jelas, ya, maka maf'ul ini berubah menjadi umdah. Maf'ul bih itu fadlah, sedangkan naibul fa'il dan fa'il itu umdah, alias tidak boleh tidak ada. Sehingga Zaidun berubah posisi di sini dengan syarat fi'ilnya harus dirubah menjadi sighah majhul. Ya, maka di sinilah dikatakan la yajuzu hadfuhu. Maka duriba Zaidun. La yajuzu hadfuhu. Yang kedua sama seperti kemarin, la yajuzu taqdimuhu. Yang keempat, ayyuhad al-fa'il. Di fi'ilnya harus bentuk mufrad sekalipun fa'ilnya muannas atau musanna atau majmu', ya, musanna atau jamak. Yuwahhad harus mufrad. Duriba Zaidun, duriba az-zaidani, duriba az-zaiduna, tetap pakai duriba. Tidak menggunakan sighah musanna atau tidak menggunakan sighah jamak. Ini 3 ya. 3, 4 an yu'annas. Ya, an yu'annas al-fi'il. Yang keempat, fi'ilnya dijadikan mu'annas ingka nafa'iluhu mu'annasan. Jika fa'ilnya juga mu'annas. Duribat Fatimatu. Ya, diberi tak taknis. Duribat Hindun, duribat Hindani, duribat Hindatun. Ya. Jadi mau dia mu'annas mufrad, mau dia mu'annas musanna atau mu'annas jamak, tetap menggunakan mu'annas mufrad. Diberi tanda duribat. Ya, kalau fi'lun madhi menggunakan tak taknis, kalau fi'lun mudhari menggunakan tak, ya, sebagai kata ganti iya. Oke. Ayu anas al-fa'il. Ini ahkamnya. Saya tidak perlu menjelaskan contoh-contohnya lagi, diulangi lagi di bab fa'il kemarin. Ya, ini ahkam. Sekarang kita bahas di dalam bab ini adalah ma yanubu an al-fa'il. Apa saja sebenarnya yang bisa menjadi naibul fa'il? Ma yanubu anil fa'il. Apa saja yang bisa menjadi pengganti naibul fa'il? Yang pertama yang bisa menjadi pengganti naibul fa'il adalah al-maf'ulu bihi. Yang sudah kita bahas dari tadi adalah al-maf'ulu bihi. Ini gambarannya. Doroba Bakrun Zaidan. Ketika kemudian duriba, fi'ilnya diganti menjadi majhul duriba, maka bakrunnya hilang, Zaidan berubah menjadi Zaidun. Maka duriba Zaidun, Zaid dipukul. Siapa yang pukul? Ya sudah, pokoknya dia habis dipukul. Tidak perlu tahu siapa yang mukul karena bentuknya adalah kalimat pasif atau mabni lil majhul. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa menggantikan yang bisa menggantikan fa'il adalah al-dzaraf. Ya, baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Dua-duanya bisa menggantikan fa'il. Berarti dia bisa berkedudukan sebagai naibul fa'il. Oke, contohnya Julisa amamuka. Ya, Julisa amamuk. Ya, ulama nahwu sebagian mengatakan Julisa amamak, dia tetap di fathah karena dia dzaraf. Ada yang mengikuti kedudukannya sebagai naib al-fa'il, maka Julisa amamuka. Ya, kalau saya lebih ke situ supaya kalian lebih jelas. Julisa amamuka. Ya. Sudah ya? Berarti jalasa jadi julisa. Amamuka. Nah, itu ya, menjadi naibul fa'il walaupun dia asalnya adalah berupa dzaraf makan. Atau kalau yang dzaraf zaman sima
Ramadhanu. Ya. Sima Ramadhanu. Bulan Ramadan itu dipuasai. Siapa yang puasai? Enggak tahu, pokoknya pas Ramadan itu dipuasai pokoknya. Ya, kita ingin menghilangkan, kan biasanya kan soma al-insan misalnya, soma al-muslim fi Ramadan, kan biasanya begitu ya. Tapi nggak mau dikasih fa'il, ya diganti aja sima Ramadan. Boleh suma ya, boleh suma Ramadan. Di dhamma Ramadhanu karena menjadi naibul fa'il dari sima. Ini berupa dhorof zaman, yang ini dhorof makan. Ma yanubu anil fa'il. Boleh sima, boleh suma, boleh swima. Ya. Ismam. 3. Yang ketiga yang bisa menggantikan naibul fa'il adalah al-jar wal majrur. Jar majrur itu bisa menjadi pengganti dari naibul fa'il. Bagaimana ceritanya dia bisa? Bisa saja, ya. Naibul fa'ilnya adalah jar majrur. Contohnya kalau di Al-Qur'an, walamma suqita fi aidihim. Walamma suqita fi aidihim. Ya, dan ketika dijatuhkan dan ketika diberikan di tangan-tangan mereka, maka suqita fi aidihim ini menurut pendapat ulama nahwu menjadi naib al-fa'il dari lafaz suqita. Ya, berarti kalau mengi'rab model-model yang seperti ini, kita tidak boleh langsung fi aidihim. Kalau ini kan jelas ya, amamuka di dhammah jelas, Ramadhanu jelas. Tapi kalau ini fi aidihim kan tidak ada dhammah-dhammahnya, tidak ada marfu'-marfu'nya, kan begitu ya? Tidak ada umdah-umdahnya orang dia asli jar majrur, maka suqita fi'lun madhi mabni lil majhul mabni fathah dhahirah ala akhiri suqita. Fi aidihim di i'rab satu persatu dulu. Fi harful jar mabni sukun la mahalla laha minal i'rab. Aidihim isim majrur, ya, wa alamatu jarrihi ID. Ya. Apa jamaknya? Kok bisa ya? Apakah dia musanna? Bukan. Oh, bukan. Apakah dia jamak mudzakkar salim? Bukan. Apakah dia al-asma al-khamsah? Bukan. Berarti bukan ya. Kasro balik. Ya, kasro wa alamatu jarrihi al-kasro al-muqaddarah alal ya'i. Ya, listikol. Karena masuknya ID, memang jamaknya tangan kan ID. Ya. Ini ada ya-nya ini. Kalau dimasuk-masukkan ya masuknya mankus. Ya, akhirnya ya sudah, ini saja sudah cukup. Ya, wa huwa mudhaf. Wal ha bukan him. Ya, haknya saja. Wal ha dhamir muttasil mabni kasroh. Ya, mahal jar mudhaf ilaih. Jadi ID mudhaf, haknya mudhaf ilaih, wal mim alamat jam'il mudzakkar. Ya, ini kalau mau di-i'rab dipecah-pecah gitu. Oke, ala kulli hal kita mahal syahidnya adalah naibul fa'il. Jadi setelah ini dipecah fi sendiri, ID sendiri, hak sendiri, mim sendiri, kemudian wasyibhul jumlah. Kalau jumlah kan cuma dua, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jumlah awaluhu fi'il atau jumlah awaluhu isim. Itu kalau jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ada kemudian syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu juga dua. Ada berupa dhorof, itu juga syibhul jumlah. Ada berupa jar al-majrur, itu juga syibhul jumlah. Nah, karena ini jar majrur, berarti kita bicaranya bukan wal jumlah tapi wasyibhul jumlah. Wasyibhul jumlah minal jari wal majruri
fi mahalli fi mahalli raf'il mahalli raf'il naibul fa'il. naibul fa'il. Karena naibul fa'ilnya adalah jar majrur, maka kita harus bilang dan syibhul jumlah. Tahu ya syibhul jumlah ya, yang menyerupai kalimat itu ada dzaraf sama jar majrur. Wa syibhul jumlah minal jar wal majrur fi mahalli raf'in. Jadi semuanya fi aidihim ini mahal rafa naibul fa'il. Kemudian yang keempat adalah al-masdar. Yang bisa menggantikan naibul fa'il adalah masdar. 1 maf'ul bih, 2 dzaraf, 3 jar majrur, yang keempat adalah masdar. Apa yang menggantikan masdar? Contohnya wa idza. Ini nanti di i'rab ya. Nufikha di Al-Qur'an. Wa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Wa idza nufikha fi suri nafkhatun wahidah. Nufikha ini ada fi'il madhi mabni majhul. Mana naibul fa'ilnya? Nafkhatun. Bukan fi suri ya, bukan jar majrur yang menjadi naibul fa'il. Kenapa? Karena ada masdar yang dirofa yang sesuai dengan fi'ilnya. Berarti wa idza nufikha nafkhatun wahidah fis suri. Aslinya begitu ya. Kalau mau diutek-utek susunannya berarti wa idza nufikha nafkhatun wahidah fis suri. Cuman ini bahasa Quran itu pasti indah, maka disusun wa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Ayatnya begini benar ya. Kalau saya salah dibetulkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Pokoknya saya salah diingatkan. Setok gitu. Ya. Oke. Ayatnya kurang seharusnya 1 lembar ya. Itu mahal syahidnya di sini, mintanya selembar. Ya, nanti mahal syahidnya tetap kembalinya ke sini. Wa idza nufikha fi suri nafkhatun wahidah. Coba wawunya tidak usah dibahas karena wawu ini bisa wawu ataf ke ayat sebelumnya, bisa wawu ibtida kalau ini adalah permulaan kisah atau permulaan pembahasan lain di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi wawunya imma wawu atifah, imma istinafah. Ya, itu kemungkinannya 2. Apakah dia wawu istinaf sebagai permulaan kata? Berarti ayat-ayat sebelumnya sudah nggak ada hubungannya sama ayat ini. Atau wawu atifah, wawu yang menghubungkan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang ini. Paham bedanya? Oke, ala kulli hal ini dilihat nanti di tafsir. Apakah dia nyambung sama ayat sebelumnya atau tidak. Baik, idza. Apa i'rabnya idza kemarin? Dzarfun. Terus dzarfun limastaqbala minaz zaman. Ya, kemarin sudah saya tuliskan dzarfun limastaqbala minaz zaman. Silakan dicari. Nufikha fi'lun madhi mabni lil majhul ya, mabni fathah ala akhirih fathah dhahirah. Nufikha fi suri fi harful jar mabni ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Dia tidak ada i'rabnya. As-suri majrur ismun majrurun ya, bifi ismun majrurun bifi, isim yang dijar dengan fi. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya kasra dhahirah ala akhirih. Nafkhatun, nah langsung naibul fa'il marfu ya, teruskan sendiri. Fa alamatu raf'ihi, oke boleh dhamma, boleh ad-dhamma adh-dhahirah ya, ad-dhamma adh-dhahirah ala akhirih. Sudah jelas. Wahidatun na'at ya, wahidah itu sifat, satu kali timpang. Nafkhatun wahidah, yang satu gitu ya. Jadi wahidatun itu na'tun marfu. Ya, na'tun marfu. Lanjut wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-dhahirah ala akhirih. Baik. Bagi
bagi kalimat-kalimat yang lanjut dikit lagi, nanti kamu pahami, baru kalau tidak paham ditanyakan biar sekalian penuh. Sekarang pertanyaan saya adalah begini, kenapa suatu fi'il itu dimajhulkan? Kenapa suatu fi'il itu dipasifkan? Yang awalnya makan jadi dimakan, yang awalnya mukul jadi dipukul, ya, yang awalnya memuliakan jadi dimuliakan, gitu ya. Kenapa kok dirubah menjadi kalimat pasif? Apakah ada sebab-sebab tertentu? Jawabannya iya. Apa sebabnya? Kenapa suatu fi'il itu dimajhulkan? Majhul itu kan berarti tidak diketahui fa'ilnya. Ya. Majhul itu tidak ada. Nah, kenapa suatu fi'il itu dimajhulkan? Alasannya adalah yang pertama lil ilmi bihi. Karena kita sudah tahu. Ya. Lil ilmi bihi. Lil ilmi bihi. Nasinya dimasak. Nasinya dimasak. Siapa yang masak? Kita. Ya kalian, berarti kan sudah tahu. Ya. Ini keterangan apa? Yang mana? Yang ini. Ini penyebab kenapa suatu fi'il itu dimajhulkan. Kenapa enggak ngomong nasinya dimasak Azwar misalnya? Kenapa kok Azwar masak nasi? Kenapa kok harus ngomong nasinya dimasak? Nasinya sudah dimasak. Sudah, berarti kan sudah dimasak. Siapa yang masak? Ya berarti kalian. Nasinya sudah dimasak. Nasi itu sudah dimakan. Ya berarti ukilar ruzu. Ukilar ruzu. Nasi sudah dimakan. Siapa yang makan? Ya kalian. Tidak mungkin kan di antara kalian, maksudnya nggak mungkin kan orang lain dari kalian kan, nggak mungkin. Karena yang ada di sini cuma kalian. Berarti ini lil ilmi bihi. Ya. Contohnya lagi yang paling gampang misalnya unzilal Qur'anu. Quran itu diturunkan. Saya mau nanya siapa yang menurunkan? Perlu enggak disebut anzalallahu al-Qur'ana? Enggak perlu. Karena sudah tahu. Maka dimajhulkan saja biar enggak terlalu panjang. Unzilal Qur'anu. Quran itu diturunkan. Itulah salah satu alasan kenapa fi'il itu dimajhulkan, yaitu lil ilmi bihi. Yang kedua, kebalikannya, lil jahli bihi. Karena kita enggak tahu. Lil jahli. Lil jahli bihi. Karena kita enggak tahu. Ya, misalnya kamu dari masjid sholat Jumat, pulang-pulang sandalmu enggak ada. Maka kamu ngomong sandalku dicuri. Siapa yang nyuri? Ya enggak tahu. Kalau tahu tak datengin tuh pencurinya. Sandal bawa dari luar Jawa dibawa ke sini hilang di masjid kan gitu. Ya. Itu di kitab, bahkan di kitab fikih dibahas loh. Sedetail itu di kitab fikih dibahas. Apa hukum membawa sandal di masjid? Itu ulama fikih sudah membahas. Berarti pencurian sandal di masjid sudah terjadi sejak zaman ulama-ulama kita salafun saleh. Itu dibahas. Maksudnya apa? Jika kalian masuk masjid, kemudian pas keluar kok sendal kalian tidak ada, ternyata itu ada sendal orang lain, maka kamu menganggap bahwa itu adalah sendalmu yang mungkin itu tertukar bawa orang atau sengaja dicuri sama orang, ditukar sama yang jelek, apalagi yang itu lebih buruk daripada punya kamu. Ya punya saya branded misalnya, ya punyamu mereknya Gucci, ya sandalnya Gucci beneran pakai sandal, ya mereknya Gucci. Ternyata yang pas keluar Guccimu tidak ada, sisa swallow tuh, ya sandal karet gitu kan, sisa di situ. Apakah itu boleh dipakai? Nggak boleh. Dalam fikih tidak boleh. Ya, sekalipun punyamu hilang, sisa cuma satu dan di masjid hanya kamu saja. Di masjid sisa kamu dan sendalnya sisa itu. Apakah itu bertanda punyamu ditukar sama orang atau dicuri sama orang? Itu tidak boleh dipakai. Nah, ini sekilas info ya. Ini contoh lil jahli bihi. Sandalmu di masjid dicuri sama orang. Otomatis ketika pulang sampean bilang sandal saya dicuri. Maka majhul kan? Surikon na'lu. Ya, sandalnya dicuri. Siapa yang nyuri ya enggak tahu. Ya kalau tahu namanya enggak dicuri, dipinjam. Ya. Itu lil jahli. Kemudian yang ketiga adalah lil khauf. Ya, lil khauf, takut.
seseorang tuh menyembunyikan identitas ya pelaku atau fa'il karena merasa takut. Saya dipukul tadi. Siapa yang mukul? Ya pokoknya saya dipukul. Dia takut kalau dia menyampaikan nama orang yang memukul malah akan kena lebih banyak. Ya. Kayaknya anak-anak di pondok nih biasanya. Di pondok ini ada yang cepu ya. Cepu itu baik. Kamu tahu cepu? Ya. Ya, cepu itu kalau ada yang ngelanggar langsung bilang ke dalam. Ya. Atau bilangnya ke pengurus, ketua pengurus. Ada yang melanggar kita tahu, bilang ke pengurusnya. Ustaz, mohon maaf, saya melihat ini main PS misalnya. Langsung nanti pengurusnya manggil Fulan, Taal, dihukum dia kan, kena skor 3 hari misalnya habis main PS. Yang Fulan nanya, Ustaz, yang ngasih tahu antum siapa? Pokoknya saya diberitahu. Saya diberitahu. Kenapa tidak disebutkan identitasnya lil khauf? Karena takut kalau nama identitas orang yang memberitahukan ini nanti disampaikan, baku hantam mereka. Ya, langsung yang cepu tadi didatengin sama pelakunya yang PS-an. Kamu ngasih tahu saya ke pengurus, pukul-pukul, apalagi Pondok Putra kan? Ya, nah ini salah satu alasan kenapa fi'il itu dimajhulkan. Jadi ada lil ain, lil jahl, lil khauf. Baik, oke.